Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara sekalian. Pagi ini kita bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari Rabu 31 Maret 2021. Sebelum kita memulai kegiatan kita, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami, izinkan kami untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ayat renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Ulangan 16 ayat yang ke-16. Ulangan 16 ayat ke-16. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Bapak Ibu sekalian, renungan kita pagi hari ini saya berikan tema hidup dengan rasa cukup. Setelah sekian lama menunggu antrian, akhirnya Richard dan keluarga mendapat kesempatan untuk menikmati makan malam di sebuah restoran yang terkenal dengan ayam gorengnya. Setelah memesan makanan, tidak berapa lama pesanan pun tiba. Si kecil Anthony memandang heran jumlah makanan yang dipesan dan menanyakan pada Richard ayahnya, "Ayah, mengapa ayah hanya memesan 4 potong ayam? Bukankah kita berenam?" Richard tersenyum dan menjawab, "Nak, potongan ayam ini cukup besar, dan dengan 4 potong ayam ini, ayah rasa cukup untuk kita berenam. Berarti ayah harus membagi secara adil untuk kita." Richard pun tersenyum dan kembali menjawab, "Tidak, ayah yakin kalian dapat membaginya." Dan mereka pun makan. Kadang mereka memotong untuk diri sendiri, kadang saling membagi potongan daging kepada yang lain. Mereka begitu menikmati makan malam itu. Setelah selesai makan, ketika keluar restoran, Anthony heran dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, restoran ini sangat laris ya. Masih banyak yang antri. Kalau kita pesan makanan terlalu banyak, bisa jadi ada yang tidak kebagian ya." Richard pun tersenyum sambil mengelus kepala sang anak dan mengatakan, "Benar, Nak." Dan mereka pun pulang dengan hati yang sangat gembira. Bapak, Ibu, Saudara, ilustrasi tersebut memberikan makna bagaimana seharusnya kita hidup dengan rasa cukup. Selalu mencukupkan diri akan memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat yang lain. Kita diajar untuk tetap menikmati ataupun mengambil apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Rasa cukup akan selalu mendorong kita untuk selalu berbagi dalam menikmati berkat Tuhan. Rasa cukup ini juga akan membuat kita selalu memberikan kesempatan kepada sesama untuk mendapatkan berkat yang sama. Mungkin kita tidak berbagi berkat secara langsung, tetapi memberikan kesempatan kepada yang lain untuk mendapatkan berkat itu juga merupakan makna dari rasa cukup.
kisah tentang bangsa Israel ketika mengambil mana dalam perjalanannya ke tanah perjanjian memberikan refleksi betapa bersyukur dan merasa cukup akan membuat kita mengerti bagaimana kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi harus berbagi dan memberikan kesempatan kepada sesama untuk merasakan berkat yang sama. Dalam masa sulit seperti saat ini, apakah kita tetap mengingat untuk senantiasa selalu merasa cukup, sehingga kita bisa berbagi berkat dan berbagi kesempatan untuk mendapatkan berkat yang sama? Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa bersyukur, merasa cukup, dan tergerak untuk selalu berbagi. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk selalu mensyukuri berkat-Mu dan mencukupkan diri, sehingga kami boleh rindu untuk berbagi dengan sesama kami. Jadikan berkat yang kami terima juga berkat bagi sesama kami. Terima kasih. Kiranya Tuhan melindungi kami, menyertai kami dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.